Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, diberkati Tuhan pada siang hari ini, amin. Saya percaya kasih Tuhan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera selalu menyertai setiap kita, amin. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang baik, Allahku yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Pagi hari kami bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan, nafas yang masih boleh kami hirup. Kami bersyukur Tuhan buat semuanya. Dan kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Raja kami, Bapa kami, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur buat semua yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan, gak dapat kami menghitung kasih-Mu, gak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan karena begitu besar bagi setiap kami. Tapi pada hari ini Tuhan, pada siang hari ini kami mau datang, kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Puji-pujian, penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Biar hanya Engkau yang disukakan, hanya Engkau Yesus yang kami senangkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama katakan tiba saatnya. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Sama-sama semuanya katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kami datang Tuhan pada siang hari ini. Kami mau memuji-Mu. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Kami mau berdiri di hadapan tahta. Katakan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita mau sama-sama berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Woo! Yes Lord. Glory hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau Allah kami yang baik. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Sama-sama katakan. Keselamatan bagi Allah
yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. pujian hanya bagimu Tuhan, dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia Selamanya. katakan keselamatan Bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami hanya menaikkan kepadamu Tuhan. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk hanya bagimu Tuhan. Naikkan pada Anak Domba. Katakan pujian, pujian dan kekuatan, hormat kami, dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. lebih sungguh lagi katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Yes Lord, Kami naikkan pada Anak Domba. Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan hanya bagimu. Sama-sama katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami naikkan pada Anak Domba. katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami. Kami tahu semuanya indah. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku.
buat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan, segala yang ku kita mau sama-sama katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. sekalipun kami di dalam lembah yang kelam, tapi kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang selalu menyertai kami, tangan-Mu yang selalu mengangkat kami Tuhan. Thank you Lord. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Amin Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah yang kelam, Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. hati kami takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang Sama-sama menopangku. katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Amin Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu buat kasih setiamu di dalam hidup di kami. dalam hidupku. Ku bersyukur, Lebih sungguh lagi katakan, kami bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu yang tak pernah habis. Kami bersyukur Tuhan, buat cinta-Mu yang begitu besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami gak layak Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang melayakkan setiap kami. Engkau Tuhan yang menjadikan kami biji mata-Mu. Kami tahu kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang setia, Allah yang selalu ada, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Sekalipun kami di dalam lembah yang kelam, tapi kami percaya ada tangan-Mu Tuhan yang mengangkat kami. Ada tangan-Mu Tuhan yang memeluk kami. Ada tangan-Mu Tuhan yang menggendong kami. Thank you Lord. Kuasa-Mu begitu besar. Kasih-Mu yang memulihkan setiap kami. Dan kuasa-Mu yang membangkitkan setiap roh kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan lembut kita mau naikkan pujian ini. Ku bersyukur. Amin Tuhan. Ku bersyukur. Saya mengundang hamba-Nya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, yes, ku bersyukur. Ku
bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Syukur Bapa. Haleluya. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Berapa banyak kami datang pagi hari ini dan kau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang dianugerahkan kepada kita. Kalau engkau orangnya, angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan, mulai sembah Dia dengan bahasa roh. Karabashana makarala bayarala 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 barala barala barala. Shanda bayarala bayakarala bayarala 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 barala 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 barala. Korabakarala bayarala bayarala bayara 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 barala. Jesus, Jesus. Korabaya rabaya 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 rabaya. Terus naikkan syukurmu kepada Tuhan pagi ini. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh raba 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 raba. Korana ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Banyak hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Betapa kami bersyukur atas pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau terus pelihara kami. Di tengah masa yang sukar, di tengah masa pandemi, Engkau pelihara kami. Kau jagai kami, Kau berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau meloloskan kami dari maut. Kau menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Engkau melepaskan segala belenggu ikatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan baik. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Yesus. Terima kasih, dan biarlah mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Karena Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Kami bersyukur. Urapi kami semua pagi ini.
Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa untuk sampaikan isi hati-Mu. Supaya kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu, kami dikuatkan, kami dimotivasi, kami didorong, kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap dengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Selamat pagi ya, masih pagi, masih jam 9 ini. Luar biasa, shalom untuk kita semua. Saya percaya damai sejahtera Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai semua kita, amin saudara. Puji Tuhan, terima kasih kepada Gembala Pembina dan juga Gembala di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya boleh sharingkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, dikasih Tuhan, bulan Oktober ini adalah bulan misi. Dan kalau kita bicara misi, mungkin seringkali kita dibawa kepada hal-hal yang sangat jauh. Oh, kalau misi itu berarti kita pergi ke luar pulau. Oh, kita pergi ke luar negeri, kita pergi ke bangsa-bangsa. Oke, itu betul Bapak Ibu ya. Karena itulah yang dilakukan oleh para rasul pada waktu itu. Dan itulah yang dilakukan juga oleh hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam bidang misi hari-hari ini. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau misi hanya bicara tentang hal-hal yang jauh, pergi keluar pulau, pergi ke pedalaman, maka tidak semua orang bisa bermisi. Betul Bapak Ibu. Anda dan saya mungkin kita yang banyak kegiatan di perkotaan, kita yang punya bisnis, kita yang punya mungkin pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, berarti kita tidak bisa bermisi kalau begitu. Nah pada ibadah yang kedua hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya ingin sharingkan bahwa misi itu sederhananya adalah meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya ulangi, sederhananya misi itu adalah meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang Tuhan kerjakan, itu juga yang kita lakukan di dalam keseharian kita. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu silahkan membuka Alkitab masing-masing dan simak baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ayat ini sangat sederhana. Rasul Yohanes pada waktu itu menuliskan surat kepada jemaat dan Rasul Yohanes mengatakan demikian. Kalau bahasa Tanggerangnya, kalau lu ngaku orang Kristen, lu mesti hidup, lu kudu hidup kayak Yesus hidup. Kira-kira begitu saudara. Kalau Yohanesnya orang Benteng kayak saya saudara. Kalau kamu mengaku dirimu orang Kristen, kalau kamu mengatakan bahwa Yesus ada di dalam kehidupanmu, maka kamu wajib, mesti, kudu hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini kalimat yang sangat pendek tetapi sangat powerful. Jadi hidup Kristen itu bukan hidup yang main-main. Hidup Kristen itu bukan hidup yang biasa-biasa. Sesukanya saya, hidup-hidup saya mau berbuat begini, saya mau berbuat begitu, terserah saya. Gua gak minta nasi sama lu, kira-kira begitu saudara ya. Bukan saudara. Ini adalah satu penekanan kepada iman yang sejati. Bagaimana iman itu diwujudkan menjadi gaya hidup kita sehari-hari Bapak Ibu. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita sadar Yesus hidup di dalam kita, maka kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Artinya apa? Kita menjadikan iman kita iman yang sejati, iman yang diwujudkan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Iman itu bukan cuma sekedar keputusan. Saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus, saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus. No, tidak berhenti sampai di situ. Tetapi iman itu merupakan satu hubungan pribadi
yang terus menerus dengan Yesus, sehingga secara alamiah akan menghasilkan kehidupan sehari-hari yang serupa dengan Kristus. Jadi kalau kita ingin hidup seperti Yesus hidup, kita nggak cukup cuman cari tahu aja. Tanya sama Pak Pendeta atau Pak Yosef, Pak Gembala, Yesus hidupnya bagaimana sih dulu? Oh, Yesus itu begini. Kemudian Anda coba ikuti. Nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup sekedar cari tahu saja dari Alkitab, baca, oh Yesus begini, nah saya begitu udah berbuatnya. Nggak cukup sampai di situ. Tetapi ayat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 ini bisa menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Hidup kita bisa menjadi sama seperti yang Yesus lakukan kalau kita bergaul karib, kalau kita membangun hubungan terus menerus dengan Tuhan Yesus. Maka secara alamiah engkau akan menghasilkan gaya hidup yang seperti Kristus. Jadi ini bukan munafik, saudara. Kalau di depan orang, oh kita seperti Yesus. Tapi kalau di belakang orang lain, di belakang pendeta, bukan dalam lingkungan gereja, kita bukan hidup seperti Yesus. Kita hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya. Waduh. Jadi hidup seperti Yesus, melakukan seperti yang Yesus lakukan, ini bukan soal topeng. Bukan soal hidup yang munafik, tetapi hasil dari pergaulan yang erat, hasil dari pergaulan yang intim dengan Tuhan, yang continue, terus menerus. Engkau bergaul karib dengan Tuhan seperti Henokh, sehingga secara alamiah terimpartasi dalam kehidupan kita. Saya mengajar STT, baik S1 maupun kelas S2 magister. Selama setiap kali mereka bertanya kepada saya berikan jawaban, dan di ujungnya saya selalu bilang begini, demikian yang saya bisa jawab Pak, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Demikian yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu. Saya selalu pakai ujungnya itu. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah 8 kali pertemuan, giliran mereka presentasi paper mereka, ditanya oleh temannya, Pak, tolong jelaskan lebih lagi apa yang Bapak sampaikan di dalam paper. Mahasiswa itu menjelaskan, kemudian ujungnya dia berkata, demikian yang saya bisa jelaskan, mudah-mudahan bisa menjawab. Nangkep maksud saya? Selama 8 kali pertemuan berturut-turut, saya memberikan contoh bagaimana cara menjawab. Dan ternyata itu terimpartasi kepada mereka. Jadi waktu mereka menjawab pertanyaan, mereka menjawab dengan rendah hati. Dan mereka berkata, mudah-mudahan jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Ibu. Bayangkan saudara, 8 kali pertemuan dan mereka bisa mengalami impartasi gaya hidup. Apalagi kalau kita bergaul setiap hari, terus menerus dengan Tuhan. Lewat saat teduh, pujian penyembahan, pembacaan firman, merenungkan firman Tuhan. Wow, kita gak bisa bayangkan bagaimana hidupmu tanpa sadar. Secara alami, engkau akan meneladani apa yang Yesus lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Yang mengerti katakan amin, saudara. Hidup kekal itu Bapak Ibu harusnya dapat dilihat. Itu bukan sesuatu yang tidak kelihatan sama sekali. Tapi hidup kekal itu memiliki sifat yang dapat dilihat. Yohanes 1 ayat 7 berkata begini, Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Jadi harus ada sesuatu yang terlihat dalam hidup kita. Sasaran kekristenan itu bukanlah hanya sorga nanti kalau kita mati, bukan cuma sekedar itu. Tetapi sasaran kekristenan adalah bagaimana kita hidup hari ini, dan kita hidup memiliki keserupaan dengan Kristus.
Kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita diselamatkan untuk melayani. Kita diutus ke dalam misi, sebagaimana Ia juga diutus ke dalam misi. Kalau kita lihat misi gereja itu kesambungan. Ada yang disebut dengan Missio Dei, misinya Allah. Kemudian turun menjadi Missio Christi, di mana Kristus melanjutkan misi Bapa di bumi, yaitu karya penyelamatan, supaya keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi waktu Yesus terbatas, hanya 33,5 tahun. Secara maksimal 3,5 tahun dia melayani. Apa yang Yesus lakukan? Dia mengurapi murid-muridnya dan kemudian menjadi Missio Ecclesia, misi gereja. Jadi sekarang kita gereja melanjutkan apa yang menjadi misinya Bapa, apa yang menjadi misinya Kristus, itu yang kita lanjutkan hari ini. Saudaraku dikasih Tuhan, orang-orang yang meneladani Kristus itu akan hidup dengan cara yang sama seperti Kristus hidup. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang pertama. 1 Korintus 11 ayat yang pertama saya baca. Rasul Paulus berkata begini kepada jemaat di Korintus, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Dan apa yang dia lakukan? Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22. Waktu dia berkata, "Aku menjadi pengikut Kristus." Yang dia lakukan adalah dia punya value, dia punya nilai dalam kehidupan. Dia berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu." Kenapa? Dua-duanya oke buat dia. Kalaupun harus mati sekarang, it's okay. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus bekerja. Ngapain? Memberi buah. Buah itu adalah hasil dari sebuah proses yang dapat dinikmati oleh orang lain. Betul Bapak Ibu? Ketika satu tanaman, tumbuhan, buah-buahan, waktu dia berbuah, sebetulnya buah itu adalah cadangan makanan. Dia melakukan proses fotosintesa. Dia melakukan proses, dia sedot sari-sari makanan dari unsur hara dalam tanah. Air dia proses dan kemudian menghasilkan bahan makanan buat dirinya. Dan kelebihannya dia simpan menjadi buah. Sebetulnya buah itu cadangan bagi dia. Tetapi buah itu bisa dipetik oleh orang atau oleh binatang untuk apa? Dinikmati. Demikian dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata kita bekerja memberi buah, berarti ada sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang hasilnya bukan sekedar kita yang menikmati, tetapi orang lain juga menikmati dari hasil apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita melihat, apa sih yang Yesus lakukan yang bisa kita teladani? Kisah Rasul pasal 10 ayat 38. Misi adalah meneladani apa yang Yesus lakukan. Sederhananya kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38, firman Tuhan berkata begini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Waktu Anda berkata begini, "Pak, saya mau terlibat di dalam misi. Saya mau meneladani apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan kerjakan." Maka yang pertama kalau kita baca dari ayat ini adalah Tuhan Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Demikian juga engkau dan aku
kita yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita diurapi dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Ini bukan kuasa yang biasa-biasa Bapak Ibu, melainkan kuasa dari tempat yang maha tinggi, the most high. Yang maha tinggi itu berarti apa? Tidak ada tandingannya. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kuasa itu. Makanya firman Tuhan berkata, roh yang di dalam kamu dan saya lebih besar kuasanya daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dengan roh itulah kita diurapi, kita diberikan kuat kuasa. Tidak ada yang dapat menyaingi, tidak ada yang dapat sebanding dengannya Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, kuasa itu ada dalam hidup kita. Hidup saya, hidup Anda, hidup Bapak Ibu. Dan kuasa itu menantikan kapan Anda menggunakannya untuk melakukan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Yes. Kita waktu dibaptis Roh Kudus itu tujuan utamanya bukan supaya bisa berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah tanda awal yang mencirikan orang sudah dibaptis Roh Kudus. Tanda awalnya berbahasa roh. Tetapi tujuan utamanya adalah kita diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Untuk apa? Menuntaskan amanat agung. Jadi kuasa yang Tuhan berikan supaya kita efektif di dalam melayani, melakukan pekerjaan Tuhan. So dengar ini baik-baik. Itulah sebabnya kenapa kita diperlengkapi di gereja, kita digembalakan, kita dimuridkan, supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita diutus kembali ke ladang misi, ke marketplace, ke dunia pelayanan, untuk jadi berkat di sana. Yang mau katakan amin, Saudara. Kemudian yang kedua dikatakan dalam ayat itu, Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Tuhan Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kalau kita lihat misi Yesus adalah misi tahap awal. Sebagaimana yang dia katakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Kalau kita lihat berjalan berkeliling, sambil jalan melintasi kota, melintasi desa, kita sudah langsung bisa nangkep bahwa cakupan wilayahnya ini terbatas. Betul nggak Bapak Ibu? Berjalan terbatas. Palingan wilayah Yerusalem, Yeriko, Samaria, Tiberias, dataran tinggi Golan. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti nangkep maksud saya. Paling wilayah-wilayah sekitar situ, di mana di Alkitab kita bisa membaca Yesus banyak mengajar di situ. Berjalan berkeliling yang Yesus lakukan itu bukan tanpa tujuan. Oh, kurang kerjaan kali Yesus jalan ke sono kemari. Tidak, bukan tanpa tujuan. Tapi dikatakan dia berjalan sambil berbuat baik. Di dalam bahasa aslinya, berbuat baik di situ, salah satu artinya adalah be a philanthropic. Menjadi seorang filantropis. Apa itu? Dermawan, Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Artinya apa? Dia menjadi dermawan. Dia murah hati. Dia menolong orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kita berpikir kalau jadi filantropis itu tadinya mesti jadi orang kaya dulu, kayak Bill Gates gitu. Yang hartanya udah banyak banget baru jadi filantropis. Ternyata tidak demikian. Karena di dalam Kisah Rasul 10:38 ini Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Artinya apa? Dia menjadi seperti seorang filantropis, seorang dermawan yang murah hati, yang siap membantu orang yang membutuhkan. Wow, keren. Apa yang dapat kita lakukan sekarang? Kalau kita meneladani Kristus, sederhana. Kita berjalan keliling lingkungan kita dan lihat
apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan sekitar kita. Dan kita melakukan perbuatan baik sebagaimana dibutuhkan oleh lingkungan kita. Jadi waktu kita jalan sekitar Citra Raya ini, kita bukan seperti yang lain, jalan keliling sambil lihat-lihat mana restoran bagus, mana restoran baru yang enak, saya mau datang, saya mau makan. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi kita berjalan keliling Citra Raya, kita sambil melihat, apa sih Tuhan yang dibutuhkan oleh Citra Raya ini? Apa sih yang mereka butuhkan? Apa yang masyarakat sedang butuhkan hari-hari ini? Sambil doa kita keliling. Dan kita akan melihat, oh, ternyata Citra Raya ini masyarakatnya masih butuh ini, butuh ini, butuh itu. Kita langsung menggalang kegiatan, menjawab kebutuhan lingkungan sekitar kita. Kalau Anda tinggal di satu klaster misalnya, pagi-pagi subuh habis doa Anda jalan keliling klaster, sambil kau berdoa kau lihat apa sih yang dibutuhkan ya di klaster ini. Tuhan, apa ya sih yang dibutuhkan? Ternyata kita dapati ada beberapa anak putus sekolah. Karena mungkin orang tuanya bangkrut karena masa pandemi, nggak bisa lanjut bayar uang sekolah. Ada yang mungkin sudah berapa hari nggak makan, kita nggak tahu selama ini. Tapi waktu kita berjalan keliling, kita tahu ada yang membutuhkan seperti itu. Dan kita bertindak, menjawab itu. Inilah berjalan keliling sambil berbuat baik. Amin, saudara. Pak, jangan sampai kita berjalan keliling bukan berbuat baik, malah dibenci sama orang. Tukang sayur masuk klaster, kita orang Kristen nawarnya keterlaluan. Kayaknya kalau nawar itu udah kayak menang-menangan ya. Beda gope aja rasanya udah seneng banget gitu ya. Mas, ayamnya berapa? Nggak tahu, saya nggak hitungin, kata abangnya gitu ya. Enggak, maksudnya harganya berapa? Ya 75.000. Mahal banget 75, udah 60 aja. Nggak dapet kalau 60, udah 70. Wah, tawar lagi. Udah 68 lah, 68. Beda tipis doang kita. Apa ya orang Beteng bilang kedot gitu. Maksudnya kayaknya nawar itu maksa banget gitu ya. Begitu akhirnya abangnya nyerah, udah gini dah. Kan 75, udah 72 aja dah buat ibu. Wah, dia seneng, oke 72 ya, puji Tuhan ya. Wah, bayar, wah dia bangga, beda 3.000. Pulang ngomong sama suaminya, Pak, tadi ini ayam harusnya 75, saya tawar 72. Bangga banget saudara ya. Kayaknya menang gitu kalau menang tawar-menawar itu saudara. Tapi kalau kita belanja di mall, kagak pakai tawar-tawaran, kita udah bayar aja. Ambil, bayar aja saudara. Ya, padahal di mall mungkin ayam 80, nggak apa-apa kita bayar, kita meremata saudara. Apakah itu keseharian kita? Kita belanja sayur berapa totalnya bang? 35.500. Nih bang 36.000. Ditungguin kembaliannya. Bu, nggak ada kembalian, nggak mau, pokoknya harus ada kembalian. Gope itu, waduh ya, gope ditungguin saudara ya. Akhirnya apa? Kita dikenal. Tapi bukan dikenal yang baik. Saya berdoa supaya kita semua yang hadir di sini, di lingkungan kita dikenal dengan baik. Yang setuju katakan amin, saudara. Setiap kali kalau saya ajak orang makan di restoran, tempat-tempat favorit saya dan keluarga, itu banyak orang yang saya ajak itu bingung. Karena pelayannya itu selalu bilang, Pak Doni seperti biasa ya. Iya, terima kasih Bu. Sampai orang itu bilang begini, kok kenal sama Pak Doni? Saya bilang cuma 2 kuncinya. Yang pertama, orang gendut itu mudah dikenali. Itu keistimewaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kurus nih ya, pergi ke restoran, orang mesti ngafalin muka. Kenapa? Karena badannya mirip semua kan. Jadi susah ngafalin Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu gemuk kayak saya, dia gampang kenalin. Pokoknya kalau bodinya udah begitu bulat, pasti Pak Doni gitu ya. Nah itu dia. Yang kedua, saya belajar dari Bapak rohani saya. Jadi saya itu selalu ikut Bapak rohani saya kalau beliau ada acara-acara dengan pemerintah, dengan gereja lain, dengan hamba Tuhan lain. Kami kalau meeting dulu waktu masih onsite di restoran. Jadi saya menemani beliau rapat, selesai saya yang bayar.
Saya yang bayar ke kasir segala macam gitu ya. Selesai bayar, saya kasih bonnya, beliau tanda tangan gitu ya. Dan kemudian setelah itu dia bilang begini, coba dihitung ada berapa Don pelayannya. Saya hitung, oh ada 6 pi, saya panggilnya papi kan. Siapin masing-masing 100.000 gitu Bapak Ibu. Jadi begitu semua udah selesai, saya langsung kasih 100.000, terima kasih ya, 100.000. Itu yang beliau lakukan. Dan saya mengikuti beliau itu untuk urusan seperti ini sejak tahun 2008. Sampai hari ini selalu beliau lakukan hal yang sama. Jadi para pelayan itu dikasih uang tip. Ya, wah itu luar biasa. Akhirnya saya belajar, saya ikut juga begitu. Jadi kalau saya makan di restoran, di mana selalu saya siapin uang tip. Oh, yang ini suka melayani langsung. Kasihnya gedean, gocap gitu ya kan. Oh yang ini nggak terlalu cuman beberapa kali nganterin kasihnya lebih kecil begitu supaya adil merata begitu ya. Yang kerja lebih dapat uang lebih, kira-kira begitu. Jadi karena itu kita dikenali Bapak Ibu. Jadi waktu datang aja selamat siang Pak Doni silahkan, wah gitu ya. Itulah yang membuat kita dikenal. Apa itu? Perbuatan baik kita. Nah itulah sebabnya di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berjalan keliling sambil berbuat baik. Wah sekarang ini kelompok-kelompok sel bergerak dengan luar biasa. Saya juga mengencourage kelompok-kelompok sel di sini. Saya tahu sudah lakukan lebih giatkan lagi. Kelompok sel di klaster mana, di lingkungan mana, keliling, lihat apa yang dibutuhkan oleh lingkunganmu dan buatlah perbuatan-perbuatan baik. Saya lihat anak-anak muda zaman sekarang banyak. Mereka bikin makan murah, bayar sukarela, kasih makan gratis. Kita berapa kali Bapak Ibu? Ribuan. Mungkin 2 atau 3 kali ya. 1.000 nasi bungkus di kota Tangerang, 1.000 di wilayah Banten Barat. Itu anak-anak muda bergerak, kasih makan gratis kepada orang-orang yang membutuhkan. Banyak macam tentunya bisa kita lakukan, tetapi itulah yang dapat kita lakukan untuk memberkati lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dikatakan, Tuhan Yesus berjalan berkeliling dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Nah misi kita tentu bukan sekedar berbuat baik. Kalau kita sekedar berbuat baik, orang lain juga lakukan. Betul Pak Yosef ya. Kalau kita kasih makan gratis, orang lain juga lakukan. Kalau kita kasih sembako gratis doang, orang lain juga lakukan. Tetapi misi yang kita lakukan bukan sekedar berbuat baik, tetapi bagaimana kita menyatakan kerajaan Allah di tempat di mana kita berada. Apa kerajaan Allah yang dimaksud? 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Jadi kita bukan cuma ngomong doang, tetapi menyatakan kuasa Allah itu nyata yang mereka bisa lihat. Lukas pasal 11 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Wow, luar biasa. Artinya apa? Tadi kita sudah diurapi oleh Roh Kudus dengan kuat kuasa. Dan kuasa itu sedang menanti untuk digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Ayo doakan. Kalau ada yang kerasukan setan, jangan kemudian lari, jangan. Ada yang kerasukan, kita malah takut, kita menghindar. Takut setannya masuk ke kita. Waduh, itu pengertian yang salah Bapak Ibu. Orang percaya yang sudah lahir baru tidak mungkin dirasuk oleh setan. Kemasukan gak mungkin. Kenapa? Karena roh yang diam dalam kita lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di dunia ini. Amin saudara. Tapi Pak, itu kok ada orang Kristen yang kayak begitu? Itu bukan dimasuki roh jahat, tetapi dibisiki dari luar, dipengaruhi panca inderanya. Jadi orang Kristen yang lahir baru tidak dapat dimasuki setan. Tetapi kalau dia buka celah, dia bisa membuka panca inderanya, dipengaruhi oleh iblis. Udah lu bunuh diri aja. Udah lu cerai aja, laki lu kayak begitu.
Udah korupsi aja, yang lain juga korupsi. Nah itu yang terjadi kalau kita buka celah, tetapi dia tidak mungkin masuk ke dalam hidup kita. Makanya jangan takut kalau ada orang kerasukan roh jahat, datangi, doakan, tengking dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, saudara. Jangan sampai begitu ada orang kerasukan setan, kemudian kita malah pakai cara dunia, pencet jempolnya. Waduh saudara ya, jempol orang dipencet-pencet sampai pada biru, roh jahatnya gak bakal keluar. Jangan saudara, ya, jangan takut sama setan. Amin saudara. Bilang kiri kanannya, jangan takut sama setan. Ada ibu-ibu yang berkata, aduh Pak, boro-boro jangan takut sama setan. Suami saya kalau udah tengah malam pengen ke toilet bangunin saya Pak. Waduh saudara, kalau ada suami-suami yang kayak begitu, bertobat saudara ya. Yang, aduh kenapa sih, bangun dulu yang, kenapa? Saya mau ke toilet temenin. Istrinya bilang ini, udah bawa Alkitab aja sono. Bayangkan saudara ya, ke toilet bawa Alkitab saudara. Emang setan takut sama Alkitab? Jangan takut sama setan saudara. Ya, kalau zaman dulu kan, ya kalau misalnya lewatin tanah sepi, ya lewatin wilayah kuburan. Kalau orang benteng kayak saya dulu begini, permisi anak babi mau lewat gitu saudara ya. Kalau Anda lupa lagi boncengin orang tuamu di belakang, lagi boncengin mama atau papa, kemudian lewat kuburan, misi anak babi mau lewat, dikelipak Anda dari belakang sama orang tuamu. Pok aja. Kenapa Pak? Lu pikir gua babi? Gitu saudara. Jangan takut saudara. Amin. Tengking, doakan. Kalau ada yang sakit, doakan. Maukah kamu sembuh? Aku mau berdoa buat kamu. Tantang saudara, itu kesempatan. Itu kesempatan. Doakan supaya dia sembuh, dijamah oleh Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ya, jadi gunakan kesempatan itu dengan baik. Hari ini kita sudah belajar, misi itu adalah meneladani apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, dia diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Itu sebabnya kita semua harus dalam kondisi yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Kita diurapi oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, berjalan keliling sambil berbuat baik. Menjadi seorang dermawan, murah hati yang siap membantu kebutuhan orang. Mungkin kalau engkau bergerak sendiri rasanya berat. Kelompok-kelompok sel. Kelompok-kelompok sel. Lakukan, buat sesuatu. Lihat apa yang jadi kebutuhan lingkunganmu. Kebetulan saya dipercaya menjadi sekretaris dari My Home Indonesia. Pak Daniel Panji, koordinator umum, Pak Peter, sekretaris umum. Saya sekretaris membantu Pak Peter. My Home Indonesia ini sebuah kegerakan yang sifatnya nasional bahkan internasional. Ada di ratusan kota di seluruh Indonesia. Di Banten juga ada. Namanya Banten Rumahku Bapak Ibu. Dan di My Home kami mengajak gereja-gereja. Untuk apa? Melihat kondisi lingkungan. Apa yang jadi kebutuhan lingkungan. Kemudian diadopsi lewat doa. Dan juga melakukan perbuatan baik di situ. Dan kalau kami My Home Gathering, kumpul dari kota-kota, ratusan kota di seluruh Indonesia. Wow, itu kesaksian yang sangat luar biasa. Ada begitu banyak sekali kesaksian lewat perbuatan baik gereja. Mengadopsi lingkungan. Lingkungan dilawat oleh Tuhan. Transformasi terjadi Bapak Ibu. Itu yang bisa kita lakukan. Dan ketiga, jangan lupa, Yesus berjalan keliling bukan hanya sambil berbuat baik saja, tetapi menyatakan kuasa Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan yang sakit. Dan urapan yang sama juga ada pada kita semua. Amin saudara. Keliling, berdoa bagi yang sakit. Minta mereka untuk percaya kepada Yesus, sanggup menyembuhkan, doakan. Saya percaya kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Shanda bakayara bakaralaba. Shede bakashana makaralaba yaralaba. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kubashanda bakaralaba ralaba. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau meneladani apa yang Kau lakukan. Kurabakashana makaralaba ralaba ralaba. Shididiando ramakaralabaralabaralaba. Mari engkau masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Komitmen sama Tuhan.
Korabashanda makarala barala barala barala. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kuralabashanda rala barala 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 barala. Kurabakashika barabara barabara. Masing-masing kau berdoa kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau meneladani Engkau. Aku mau melakukan apa yang Kau lakukan. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku senantiasa dengan Roh Kudus-Mu. Supaya aku berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Singkapkan apa yang dibutuhkan. Lingkungan di mana aku berada ya Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua. Bapakku berdoa, waktu umat-Mu menumpangkan tangan ke atas mereka yang sakit dijamah Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan. Terima kuasa itu sekarang. Terima kuasa itu sekarang. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Terima itu dalam nama Yesus. Kurabasandarabaraba. Kirabakarabarabarabarabarabarabarabaraba. Kurabashandaralabaralabaralaba. Kurabakaralabaralabaralabaralaba. Pakai seluruh umat-Mu ya Tuhan. Pakai seluruh umat-Mu. Menyatakan kuasa Roh Kudus. Kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Waktu mereka berdoa, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus. 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 Korabarabarabarabaraba. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Korabarabarabarabarabarabarabara. Korabarabarabarabarabara. Korabarabarabarabaraba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kalau Anda bergerak dengan urapan dan kuasa Roh Kudus, berjalan keliling sambil berbuat baik, berjalan keliling menyatakan kuasa Allah, saya melihat satu pasukan yang besar muncul dari tempat ini. Pasukan yang dipakai Tuhan, yang diperlengkapi dengan kuat kuasa. Kita akan melihat gelombang kesembuhan itu terjadi. Gelombang kesembuhan secara massal. Orang-orang akan melihat di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan, ada kuasa mujizat, ada kuasa keselamatan di dalam nama Yesus. Pakai umat-Mu ya Tuhan. Pakai umat-Mu GBI Citra Raya. Pakai kami semua Tuhan. Korabaya sandarala barala. Gelombang kesembuhan yang besar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kebenaran firman-Mu. Buat itu bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk kembali dan saya mengundang pendoa syafaat. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat siang ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami boleh mendapatkan berkat spesial dari-Mu Tuhan pada siang hari ini. Di mana kami boleh sama-sama belajar Tuhan. Untuk kami boleh bergerak. Kami meminta kuasa Roh-Mu Tuhan memenuhi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Sehingga ketika kami berkeliling, ketika kami berusaha melihat sekeliling kami sambil kami berbuat baik, sambil kerajaan Tuhan dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat siang hari ini Tuhan. Terima kasih. Oh, berkat-Mu tercurah Bapak buat hamba-Mu Pendeta Doni Tuhan malam pada siang hari ini yang sudah membagikan berkat bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan luar biasa.
Pakai hamba-Mu ini dengan dahsyat, dengan ajaib Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Engkau Tuhan. Pakai dia boleh menjadi teladan, dia boleh menjadi pemberitaan kabar-Mu yang luar biasa Bapa. Dan banyak orang diselamatkan, banyak orang mulai mengenal siapa juru selamat yang luar biasa hebat, itu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besarnya, berkati apapun Tuhan, pelayanannya, usaha, pekerjaan semuanya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada berkat yang spesial, yang dahsyat yang Tuhan siapkan buat keluarga hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada siang hari ini kami juga mau bersatu hati berdoa Bapak buat setiap generasi demi generasi Tuhan. Buat generasi anak, generasi remaja, generasi pemuda Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu yang perkasa Tuhan. Kami bawa generasi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang perlengkapi setiap generasi yang ada saat ini Tuhan. Kau perlengkapi mereka dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Oh, generasi ini boleh menjadi anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka boleh melesat dahsyat Tuhan. Mereka boleh menjadi, oh Tuhan, orang-orang yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah komunitas mereka Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami mau menyerahkan setiap generasi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang proteksi setiap pergaulan mereka Tuhan. Kau yang proteksi setiap komunitas mereka dimanapun mereka bertumbuh, dimanapun mereka berkomunitas, dimanapun mereka sekolah, mereka studi kuliah, bahkan mereka bekerja dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, pakai mereka tetap menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami menolak setiap pergaulan-pergaulan yang buruk. Kami menolak setiap hal-hal apapun yang merusak kehidupan generasi-Mu. Kami berdoa, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, generasi-Mu menjadi generasi yang dahsyat, yang siap membawa banyak orang untuk kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Oh, baik gereja-gereja-Mu yang ada di Provinsi Banten ini, maupun gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Bahkan di seluruh dunia kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam tangan-Mu yang perkasa Tuhan, Kau yang memperlengkapi setiap gereja-gereja. Oh, gereja-gereja boleh memiliki hati misi yang luar biasa. Mereka boleh bergerak Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa buat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa setiap gereja-gereja diberikan visi yang dahsyat dari Tuhan, sehingga mereka boleh bergerak, mereka boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan, curahkan isi hati-Mu pada setiap hamba-hamba Tuhan, pada setiap gembala-gembala, setiap para pemimpin di gereja. Kami berdoa Tuhan, urapan Tuhan mengalir dengan dahsyat. Mereka boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati Tuhan, dan kehendak Tuhan dinyatakan dalam setiap gereja-gereja. Kami berdoa Tuhan, gereja boleh menjadi rumah-rumah bagi setiap keluarga, rumah-rumah bagi setiap anak-anak muda, anak-anak remaja. Oh, rumah bagi setiap orang-orang yang mereka mengalami hal-hal yang tidak baik di luar Tuhan. Oh, mereka boleh memilih datang ke gereja untuk bisa dipulihkan di jamaah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, gereja-gereja boleh semakin bertumbuh, semakin banyak gereja-gereja dahsyat yang boleh dipakai Tuhan luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga siang hari ini bersatu hati Bapak berdoa buat setiap para pemimpin di bangsa ini Tuhan. Dari Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan, dan juga beserta para menteri-menterinya, para staf kabinetnya semua Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin daerah, pemimpin-pemimpin lurah, camat, desa, dimanapun Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan Kau memakai setiap para pemimpin ini Tuhan. Oh Tuhan, yang memulihkan setiap hati para pemimpin ini. Jikalau mereka ada yang hatinya melenceng ke kanan dan ke kiri, kami berdoa Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang paksa mereka untuk tetap menjalankan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Bapak Tuhan memakai setiap para pemimpin dengan dahsyat. Pakai Bapak Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, urapi mereka Tuhan. Oh, berikan roh hikmat, kebijaksanaan dalam mengatur negeri ini Tuhan. Kami berdoa juga buat setiap kepala-kepala desa, kepala-kepala daerah, mereka juga boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab, dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menolak setiap Tuhan roh-roh korupsi, roh-roh yang ingin memperkaya diri sendiri. Kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat bangsa kami menjadi bangsa yang bersih, bangsa yang maju, bangsa yang menjadi berkat
bagi bangsa-bangsa yang lain. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa kami untuk negeri ini Tuhan, pemulihan boleh terjadi, perekonomian boleh pulih Tuhan. Amin. Oh, bahkan bangsa kami boleh menjadi teladan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan sebentar Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan Kau kuduskan, sucikan tangan-tangan kami. Ajar kami untuk memberi lebih baik lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan pada siang hari ini, amin. Orang-orang yang diberkati Tuhan, kita mau berikan kemuliaan bagi Tuhan, kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, sekaligus juga kita akan melihat pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 31 Oktober diadakan secara onsite di gereja 2 kali jam ibadah. Kuota jemaat kami sesuaikan dengan peraturan PPKM yang berlaku. Ibadah yang pertama dimulai pada pukul 6.40 pagi dan ibadah yang kedua dimulai pada pukul 8:45 menit. Pendaftaran ibadah raya melalui link pendaftaran online sebagai berikut, dan saudara yang sudah tergabung di Komsel silahkan menghubungi ketua Komsel masing-masing untuk mendapatkan link pendaftaran ini. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya. Kami menghimbau sekali lagi agar jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena persyaratan untuk mendaftar di ibadah raya di gereja harus sudah divaksin. Berikut juga kami informasikan laporan dana Natal tahun 2021 sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu Youth Natal Umum dan WBI adalah sebesar Rp147.500. Adapun total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp57.200.000. Total janji iman jemaat sementara ini terkumpul Rp31.700.000. Pemasukan atau pendapatan iklan ucapan di buku warta Natal sudah terkumpul sebesar Rp26.100.000. Sumber dana dari ekstra kolektor di bulan September dan Oktober sebesar Rp2.274.000. Sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp29.731.000. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite di gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kontribusi janji iman saudara ke seksi dana Natal yang bertugas di meja depan setelah selesai ibadah ini. Terkait dengan protokol kesehatan, maka kami informasikan kepada seluruh jemaat GBI Citra Raya bahwa untuk menghadiri perayaan Natal tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara harus sudah divaksin 2 kali serta memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat didownload di Play Store di HP Android Bapak Ibu Saudara, karena akan ada scan barcode QR di aplikasi Peduli Lindungi pada saat Bapak Ibu Saudara memasuki pintu masuk dalam perayaan Natal nanti. Kami informasikan juga bahwa terkait dengan luas gedung yang sangat luas, maka kuota jemaat yang hadir dalam perayaan Natal nanti adalah berjumlah 500 orang. Jemaat yang sudah divaksin 2 kali dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi silakan langsung hadir di lokasi gedung Sport Club Citra Raya di tanggal 12 Desember nanti. Dan Bapak Ibu Saudara tidak perlu mengisi form pendaftaran lagi. Ada informasi baptisan air yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Pendaftaran dimulai dari tanggal 3 sampai 24 Oktober. Adapun syarat pendaftaran baptisan air ini sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kartu anggota jemaat. Yang kedua, sudah berumur di atas 12 tahun. Yang ketiga, sudah divaksin. Yang keempat, mengikuti pengarahan baptisan air. Pengarahan baptisan air ini akan dimulai pada tanggal 1, tanggal 8, 15, 22, dan tanggal 29 November. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, segera bisa menghubungi Bapak Effendi atau Saudara Edo di Sekretariat Gereja. Ada pertemuan Komsel inti melalui aplikasi Zoom hari Selasa tanggal 26 Oktober tepat pada pukul 19.30. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel maupun ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan ini. Dan kami informasikan juga bahwa ketua-ketua Komsel maupun ketua-ketua bidang yang hadir dalam pertemuan ini wajib mengisi absensi kehadirannya di form online yang akan diinformasikan melalui chat room di pertemuan ini. Selanjutnya ada info dari WBI GBI Citra Raya.
Ada pertemuan modul pelatihan ketiga wanita cakap berdampak yang dimulai pada hari Selasa sampai dengan Rabu pada tanggal 26 dan tanggal 27 Oktober, dimulai pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 17.30 WIB. Pertemuan ini melalui aplikasi Zoom, biaya pendaftaran sebesar 35.000 per orang, dan pastikan seluruh kaum wanita yang sudah mendaftar untuk menyiapkan waktu terbaiknya untuk hadir dalam pertemuan wanita cakap berdampak ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kami informasikan ada perayaan Natal Sekolah Minggu GBI Citra Raya yang diadakan secara online melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Perayaan Natal Sekolah Minggu ini diadakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 tepat pada pukul 11.00. Untuk informasi silakan menghubungi Kak Esther di nomor 0812 8609 0531. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mohon maaf saya minta waktunya sejenak untuk menyampaikan pengumuman tambahan mengenai rencana pembangunan gedung sekolah minggu yang sedianya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Namun karena satu dan lain hal, maka rencana pembangunan gedung sekolah minggu ditunda yang rencananya setelah dijadwal ulang kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Desember yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, di sini saya mengajak kita semua untuk kembali fokus untuk mengumpul dalam pengumpulan dana Natal umum kita. Dan setelah nanti kita merayakan Natal, kembali kita akan menggalang dana untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya, diberkati Tuhan. Siang hari ini, amin. Luar biasa, terima kasih hambanya Bapak Doni sudah memberkati kami semua. Kita punya tugas untuk mengerjakan misi. Dan Roh Kudus akan menyertai kita untuk menyatakan kuasanya yang dahsyat. Membawa jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita bergerak bersama-sama di dalam misi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah siang hari ini. Haleluya. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena segala berkat yang Allah sudah limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh menyatakan isi hati kami, kerinduan kami kepadamu Tuhan.
Oh, dan Engkau memenuhi hati kami dengan berkat-Mu yang baru hari ini. Engkau menyatakan kasih-Mu atas setiap kami, mengurapi setiap kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan Engkau mengingatkan setiap kami orang-orang yang sudah percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan daripada Engkau ya Tuhan, menerima berkat yang daripadamu, untuk kami boleh bagikan kepada setiap jiwa-jiwa, mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, mereka yang perlu diselamatkan Tuhan, agar setiap kami boleh mengerjakan misi. Oh, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, membawa berita keselamatan, membawa pemulihan bagi jiwa-jiwa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami, untuk kami boleh menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di ibadah pagi dan siang hari ini. Oh, hamba-Mu Bapak Doni Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai semakin dahsyat di dalam tugas-tugas pelayanan hamba-Mu Bapak. Kami juga berdoa bagi setiap tim pelayan yang sudah melayani di ibadah pagi dan siang hari ini. Tuhan terus berkati kami, pakai kami Tuhan, untuk kami Kau pakai melayani jiwa-jiwa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar hidup kami boleh menjadi teladan, berkat dimanapun kami berada. Demikian setiap umat-umat-Mu, kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu boleh pulang, membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan. Pakai mereka Tuhan, untuk menjadi berkat di dimanapun mereka berada. Makasih ya Bapa, saatnya Engkau memberkati setiap kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan akan melimpahkan berkat dari surga turun atas hidupmu. Apa yang kau perbuat, Tuhan akan buat berhasil. Biar lewat setiap kehidupanmu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Biar lewat setiap kehidupanmu, oh banyak jiwa-jiwa menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pulanglah dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, perlindungan, pertolongan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat siang hari ini sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.